lari kemana-mana di Kejadian 3 karena Adam ingin menyamai Tuhan dan itu fitnah lagi yang dibentuk. Yesus Adam kedua itu juga fitnah yang dibentuk. Sekarang coba berikan data akuratnya. Apa dosa yang kemudian Yesus tebus di atas tiang salib? Tidak ada kan? Ada satu ayat yang mungkin perlu didengar ya, yang akan jadi memahami pengertian gambar dan rupa itu. Jadi kalau dibaca di dalam Yohanes 8 ayat 29 itu menjelaskan ayat di Kejadian 1 ayat 26 itu mengenai gambar dan rupa. Nah, di ayat 28 Yohanes 8 ayat 29 ini mengatakan begini. Jadi semua orang yang dipilihnya ditentukannya untuk supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi Yesus yang merupakan gambar rupa Allah tergambar dan serupa sesuai rancangan itu di dalam diri Yesus. Maka semua orang yang mau dididik, didewasakan rohaninya, pikiran perasaannya, tingkatkan kualitasnya seperti Yesus, maka akan menjadi saudara-saudaranya Yesus. Yesus jadi abang tertua manusia yang percaya itu, Bang. Itu pengertiannya. Maka dikatakan sebagai Yesus ini menebus posisi Adam. Seharusnya Adam itu hidup di dalam dunia ini abadi dan dia jadi raja di atas segala raja atas semua manusia di bumi ini. Itu abadi. Tetapi karena dia telah melanggar, hukuman sudah ingkrah dijatuhkan, pasti mati sama-sama semua keturunannya dan bumi dikutuk, maka janji Tuhan ada langit baru, bumi baru. Tetapi di sana nanti rajanya Yesus Kristus ini, Bang. Ya, nah, gitu, Bang. Saya belum menemukan Yesus mati di atas tiang salib itu nebus dosa apa. Itu, saudara. Saya masih fokus di situ. Kalau Anda membawa data-data yang asalnya dari Kristen untuk mengklaim kematian Yesus, ya itu di gereja aja. Yang saya minta di sini, dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Iya, apa Pak, ya? Penebusan Yesus itu sebenarnya secara simpelnya itu menggantikan posisi Adam. Itu dia. Paling utama itu. Sehingga ada penyambung, penghubung Bapa kepada manusia. Karena telah terputus hubungan itu. Artinya tidak ada manusia yang segambar serupa Allah yang dikehendaki itu. Karena telah jatuh dalam dosa. Itu, Bang. Bukankah Tuhan senantiasa beserta dengan Bani Israel? Tuhan datang kepada Nabi Musa, Tuhan datang kepada Yeremia, Daniel. Kenapa kemudian terputus? Ini ajaran yang muncul dari Kristen. Ajaran dari Kristen, terus kemudian menggantikan Adam. Nabi Adam emang kenapa? Tadi kan saya sudah membaca Kejadian 5, nomor 2. Tuhan kemudian memberkati Adam dan keturunannya. Tuhan memberkati Adam. Kalau Tuhan memberkati Adam, berarti Tuhan tidak menghukum dosa kepada keturunannya. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Tabe gurun dan nois. Tabe. Hujan. Oh iya, lanjut. Hujan. Iya. Kencang kali noise-nya ya? Enggak, tapi lebih kencang suaranya. Enggak ada masalah, lanjut. Oke, baik. Nah, ini yang saya minta ini. Dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Kenapa harus ada penebusan? Kenapa? Orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah anak domba. Mewakili domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel. Nah, sekarang domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel, berdasarkan Imamat 14, mereka mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu untuk dosa mereka aja. Bukan dosa dunia, bukan dosa Adam. Mereka mempersembahkan, misalnya di Yeremia 1 nomor 2. Beritakan kepada Bani Israel, jika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Elohim, perintahkan agar mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Korban untuk apa? Untuk dosa mereka, bukan untuk dosa Adam. Kok tiba-tiba muncul Yesus jadi korban, disembelih di atas tiang salib? Untuk dosa Adam, untuk dosa seluruh manusia.
Ini yang saya tanya, konsep dari mana ini munculnya kemudian? Kok tiba-tiba ada yang kayak gini? Para nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau kitabnya orang Yahudi, Adam diberkati bukan dikatakan mewariskan dosa, nggak ada. Dan kalaupun kemudian apa yang Adam lakukan itu dianggap sebagai satu tindakan dosa yang harus menjadi kutukan, berarti saudara-saudara Kristen menginginkan Adam alaihissalam hidup layaknya hewan. Karena Adam tanpa makan buah pengetahuan, Adam tidak tahu baik dan buruk. Dengan Adam tidak tahu baik dan buruk, Adam tak bisa serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Adam kalau cuman bingung, bahkan telanjang pun dia tidak tahu. Itu mau jadi pemimpin di muka bumi, mau kayak mana? Coba, kita lihat narasi yang sekarang nih. Ada orang gila hidup di Jakarta. Orang gila. Tidak tahu baik dan buruk. Bisa enggak memimpin Jakarta? Tidak bisa. Memimpin Jakarta enggak bisa. Memimpin Indonesia tidak bisa. Apalagi memimpin dunia. Jangankan memimpin orang lain, memimpin dirinya aja kagak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Nah, Adam di Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak main-main, bukan pemimpin di Makassar, bukan pemimpin di Indonesia, bukan pemimpin di suatu wilayah, tapi pemimpin di atas bumi. Lalu kemudian dia tidak dikasih pengetahuan baik dan buruk. Gimana cerita itu bisa memimpin? Sedangkan dia mengetahui dirinya telanjang saja kagak. Nah, kalau narasi yang kita bangun kemudian itu lebih rasional di dalam Al-Quran. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam karena dia lalai, dia lupa. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasiyah walam najid lahu azman. Dia lupa sampai dia lalai. Bukan karena dia sengaja. Kalau Bapak kan menuduhnya sengaja, malah mau menyamakan Tuhan. Wah, ini fitnahan yang luar biasa terhadap Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam lupa kata Al-Quran. Ketika melihat kemudian keindahan, buah-buahan, kenikmatan kemudian, lalu kemudian dibujuk oleh istrinya, betapa indahnya buah ini, betapa nyamannya buahnya, segar dan seterusnya. Dia lupa kalau itu larangan. Wajar. Kenapa? Karena manusia itu selalu lupa dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan ada orang terkadang cari korek untuk bakar rokok, koreknya ada di tangan. Bahkan terkadang kemudian kacamata ada di atas kepala, dia cari, bahkan marah karena siapa yang lihat kacamata saya? Bahkan terkadang ada yang lupa pulang ke rumahnya, masuk ke rumah janda bukan ke rumahnya sendiri. Ada yang kayak gitu, Pak. Jadi lalai. Itu bukan dihitung dosa kalau lalai. Tuhan membuat kemudian hal ini terjadi disebabkan karena Tuhan ingin membuktikan kepada manusia, kepada makhluk lain. Wahai kalian malaikat, wahai kalian iblis yang sombong. Tengoklah makhlukku ini beda dengan kalian. Kalian iblis, ketika kuberikan wanita, ketika kuberikan harta, ketika kuberikan tahta, kalian akan tetap seperti batu. Kalian wahai malaikat, ketika kasih wanita, ketika kasih harta, tahta, kalian seperti batu. Kenapa? Kalian tidak punya syahwat. Kalian tidak punya akal. Sedangkan makhluk yang aku ciptakan ini, dia memiliki kehendak bebas. Nanti kita lihat ketika aku ciptakan dia di Gan Eden. Dia bisa taat, dia juga bisa ingkar. Nah, kalian bisa enggak? Enggak bisa. Kalian sekali taat, taat sampai mati. Kalian sekali ingkar, ingkar sampai mati. Kalau Adam ini kagak. Adam ini bisa hari ini dia taat, bisa besok dia ingkar, bisa kemudian lusanya taat, bisa besoknya ingkar. Makanya dia bisa jadi pemimpin. Saya kasih akal kepada dia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kita lihat besok ya. Nah, Tuhan ciptakan Adam kemudian. Apa yang terjadi? Betul. Adam memiliki kehendak free will, membuktikan dia sempurna. Nah, kalau seperti yang Anda katakan, Adam itu jatuh ke dalam dosa, mewarisi dosa kepada keturunannya. Oke, sekarang kita cut. Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Apa konsekuensinya? Kemudian, Adam diberi kelamin. Bini juga dikasih. Bininya pun dikasih kelamin. Mereka makan minum. Makanan segar-segar yang mereka makan. Artinya nutrisi masuk ke dalam tubuh Adam dan istrinya
membangkitkan libidonya yang 3.000 kali dahsyat daripada libidonya Pak Bom. Adam ketemu dengan istri, pasti setiap hari cetak anak. Tapi apalah artinya punya keturunan banyak kalau mereka tidak punya akal, mereka tidak tahu baik dan buruk. Maka Adam dan saudara-saudara Kristen akan hidup seperti kambing. Harusnya Adam ini kita ucapkan ucapan terima kasih. Ya Nabi Adam, kakek kami, buyut kami, syukran, terima kasih. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan HP. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan komputer. Saya belum pernah melihat kambing main HP, kecuali Pak Bom. Jadi saudara, ini tidak bisa Anda katakan bahwa Adam itu mewariskan dosa. Ini akal-akalan manusia aja. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita, bukan mewariskan dosa. Kalau Anda mengatakan saya salah, tolong tunjukkan dalilnya. Kutukan Tuhan kepada Adam alaihissalam, tunjukkan dalilnya kepada saya. Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Tolong tunjukkan. Kalaupun ada, saya yakin itu kitabnya orang Roma, orang Vatikan. Saya yakin itu. Silakan. Iya, Bang Zuma. Ayat Kejadian 1 ayat 26 kan bicaranya gini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, lantaran dia melanggar, hukuman mati dijatuhkan. Jadi tidak berhasil si Adam menjadi pemimpin di bumi ini. Dia mati. Karena keturunannya pun beranak cucu, baru anak Adam, Kain dan Habel sudah berantem. Sudah melakukan pembunuhan. Di sini tidak ada kepemimpinannya. Karena dia setelah melanggar, sehingga anaknya pun jadi begitu. Nah, sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji, keturunan ini, Hawa ini yang telah jatuh dalam dosa, akan mengalahkan iblis. Karena kamu berdua kalah sama iblis, jadi harus ada yang mengalahkan iblis, supaya kamu bisa ditolong. Nah, lahirlah itu bayi Yesus. Yesus gambar rupa Allah. Sesuai rancangan itu. Kuasanya tadi harusnya diberikan kepada Adam. Jika dia mencapai itu, sekarang diberikan kepada Yesus. Tetapi lokasinya beda. Di sini harusnya Adam hidup kekal, tetapi karena sudah dikutuk bumi ini, akan dijanjikan langit baru, bumi baru. Yesus jadi rajanya. Dan orang-orang yang ikut secara hidup dia akan bersama di sana. Dan semua manusia, karena Yesus telah menebus semua dosa, penebusannya pengertiannya iblis telah dikalahkan. Sehingga dia di bawah kuasa Yesus. Sehingga manusia boleh dihakimi. Dipilih deh nih kualitas manusia mana yang layak nanti ada di langit baru, bumi baru. Begitu. Tetapi yang utama keselamatan ditawarkan dia, jadilah anak-anak Allah. Kembali kepada Bapa. Supaya kamu memiliki sifat karakter Bapa. Gitu, yang sempurna seperti Bapa gitu. Iya, baik. Gitu, Bang Zuma. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah ajaran politeisme, ya, ajaran Hellenisme, pelajaran filsafat, ya, filsafat Yunani itu memang kayak gitu tuh, Pak. Saya hargai itu. Ya. Sayangnya Bapak tidak bisa menunjukkan data. Kalau di Al-Quran dijelaskan nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qala bitu ba'dukum li ba'din aduwun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ini Al-Quran menjelaskan. Allah berfirman kepada Adam, turunlah kamu dari Gan Eden, kamu akan saling bermusuhan satu sama yang lain. Jadi ini Tuhan yang menetapkan, bukan disebabkan karena dosa waris, bukan. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di dalam kitab Kejadian 3 pun diadakan hal yang sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jelas itu. Ini adalah skenario Allah. Skenario Allah itu harus kita sadari bahwa Adam
Bukan lebih dulu dicipta baru jannah dan neraka, surga dan neraka. Tidak. Surga dan neraka itu sudah dicipta jauh sebelum Adam itu diciptakan. Dengan kata lain, surga diperuntukkan untuk orang yang benar, neraka diperuntukkan untuk orang yang salah. Lalu bagaimana cara menakar kemudian orang benar dan orang yang salah? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada ciptaan yang menjadi pemimpin di atas muka bumi. Yang mengikuti kesalahan masuk neraka, yang mengikuti kebenaran masuk ke dalam surga. Permasalahannya sekarang adalah ketika saudara mengambil kitab Kejadian 1. Ketika saudara mencoba untuk menggali di sana, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Jadi Adam disuruh berkuasa di bumi, bukan di Gan Eden. Nah, sekarang permasalahannya muncul. Tuhan sebelum menciptakan Adam, rancangan awalnya adalah sudah disetting. Makhluk ini kami ciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lurus sesuai dengan keinginan Kristen. Tak ada kemudian kesalahan, kehilapan, kelalaian Adam. Berarti Adam tak tahu baik dan buruk. Turunlah dia ke bumi. Cek. Mau ngapain? Adam kira-kira menjadi pemimpin ke bumi ini mau ngapain coba? Mau ngapain Adam? Kenapa bisa kayak begitu? Karena Adam tidak tahu baik, tidak tahu buruk. Bagaimana mau jadi pemimpin? Ini dalil. Itu satu, Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut gambar rupa kita katanya. Ini konsep Kristen. Jadi Adam itu menurut rupa Tuhan. Walau Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Tahu. Adam Maha Tahu enggak sebelum dia makan buah pengetahuan? Adam tak bisa tahu, Pak. Bahkan kalau Anda membaca Kejadian 2 nomor 25, Adam dan istrinya pornografi telanjang bulat, tapi mereka tak sadar mereka telanjang. Bagaimana mau jadi pemimpin, Pak? Lato-latonya udah sampai ke tanah, dia nggak sadar kalau dia nggak pakai celana. Yang ada kambing, sapi, balalang pada ketawa melihat Adam. Jadi kalau Anda mengatakan Adam serupa dengan Tuhan Anda Maha mengetahui, Adam Maha bingung. Telanjang aja nggak sadar. Bisa tidak Anda melihat ada perkantoran nih, perkantoran yang membuat mobil, membuat komputer, membuat sesuatu yang sifatnya digital yang kita butuhkan, mereka ke kantor telanjang. Ada nggak? Tak ada, Pak. Karena sebelum mereka berkarya, mereka memperbaiki diri dulu. Orang-orang yang kerja di kantoran bonafit adalah orang yang menggunakan akal sehat. Mereka yang tahu baik dan buruk dulu. Tidak mungkin kemudian kita bertemu di sini kalau kita tidak tahu baik dan buruk. Maka demikian berterima kasihlah kepada Adam. Adam itu memiliki sifat bias dari sifat-sifat kekal yang melekat pada diri Allah. Adam Maha melihat. Allah Maha melihat, Adam melihat. Allah Maha mendengar, Adam mendengar. Allah Maha hidup, Adam hidup. Allah Maha Pencipta, Adam berkarya. Adam Maha mengetahui, Adam mengetahui. Harus. Lalu bagaimana dia bisa mengetahui kalau Adam tidak makan buah pengetahuan? Bisa, Pak, bisa jadi pemimpin. Ini saya bacakan lagi, Pak ya. Berfirmanlah Elohim, baiklah kami menciptakan, menjadikan Adam serupa dengan gambar kami supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara. Pertanyaan dalam filsafat keilmuan bahasa. Ini pertanyaan, wajib dijawab nih. Kenapa kemudian dalam bahasa Ibrani ini ada kata mereka di situ?
Kenapa ada kata mereka yang merujuk kepada akar kata yang isinya adalah kuasa atau supaya berkuasa, dan rujukannya kepada mereka kata rada. Kenapa mereka? Kenapa enggak Adam aja? Supaya Adam. Kenapa enggak disebut aja di situ? Supaya Adam. Kenapa mengatakan kata mereka? Kenapa? Karena keturunannya wajib mengetahui baik dan buruk. Keturunannya harus wajib mengetahui baik dan buruk, berarti sama dengan Adam. Kamu makanlah itu buah pengetahuan, supaya ente sama seperti aku, supaya ente bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi, bukan ada. Begitu saudara Suki. Jadi konsep Kristen yang Anda bawa kita hargai, tapi sayang sekali itu adalah filsafat. Ilmu filsafat Yunani, bagaimana Hercules datang menjadi Zeus, bagaimana Mitra turun ke bumi menjadi Antis, bagaimana kemudian Rahma turun menjadi Krishna, itu adalah filsafat-filsafat orang-orang terdahulu yang tidak tersentuh dengan kalam ilahi. Ini perlu Bapak pahami. Ya, makanya mohon maaf nih, siapapun Kristen tidak akan pernah bisa menunjukkan dosa Adam yang diwariskan kepada keturunannya itu mana dalilnya. Tidak akan pernah bisa, kecuali Bapak melahirkan surah Paulus, kitab Wahyu, Filipi, 1 Yohanes, Ibrani, Yohanes Roma. Kalau itu iya, itu jagonya, Anda jagonya, karena memang itu adalah ajaran Vatikan. Silakan. Ya, memang untuk memahami siapa Adam dan siapa Yesus, dan kenapa ada Yesus, seharusnya tidak ada Yesus, hanya ada Adam. Itu saya bisa logikakannya begini, Bang Zuma. Misalnya saya mempunyai suatu perusahaan, ya, saya mau serahkan kepada anak saya. Nah, supaya anak saya bisa memimpin perusahaan itu, dia akan saya sekolahkan dulu supaya sampai sarjana. Nah, anak yang pertama ini ternyata dia bandel, tidak mau serius belajar, sehingga pulang tidak membawa sarjana. Dia gagal, sehingga saya tidak bisa serahkan ke perusahaan. Artinya, saya tidak mendapatkan anak saya yang saya harapkan untuk memimpin itu, sehingga saya tidak bisa serahkan. Nah, dia mau minta maaf seperti apapun, tidak bisa membuat dia jadi sarjana. Itu maksudnya. Jadi tidak ada pengampunan dosa dalam pengertian ini. Karena memang nggak lulus, memaksa dengan minta maaf lalu diluluskan. Itu. Lalu kedua, nah, karena tidak Bapak menganalogikan, ya. Bapak menganalogikan itu, Bapak strawman loh. Bapak membawa kaidah logika, membawa analogi yang notabene-nya keluar. Itu strawman, you know about filsafat, right? Makanya saya katakan tadi ketika bahas filsafat, di bawah saya langsung gatal gitu, pengen naik. Oh, kok bawa filsafat? Karena filsafat Yunani itu susah untuk dianalogikan dengan iman Kristen sebenarnya. Tapi kalau Bapak bawa itu karena pelogisaan. Tuhan yang entitasnya saja tidak mampu dibentuk antara alam dan dunia ini saja, dia tidak dikatakan eksis karena pemikiran filsafat itu. Jika persandarannya antara Aristoteles, apalagi ini iman Kristen, Pak, itu dianggap sampah sama filsafat. Bapak bawa dasar mana? Bapak baru-barusan menganalogikan sesuatu jawaban yang akan diberikan kepada Bang Zuma, itu menimbulkan strawman, standar ganda terhadap komunikasi dan juga narasi yang Bapak bawakan. Itu menggiring, Pak, nantinya. Silakan. Dalam hal ini, Mbak, Yesus itu bukan Tuhan, Mbak. Dia manusia. Ya, jadi manusia Adam pertama ini, dia tidak mencapai gambar rupa Allah, sehingga tidak bisa diberikan kuasa itu bumi terhadap dirinya. Yesus hadir karena dia telah mengalahkan iblis, yang mana iblis ada di dunia ini, maka kuasa itu diserahkan. Itu logika saya seperti itu tadi. Anak yang kedua nih rajin, dia bertanggung jawab, lalu dia lulus sarjana. Saya serahkanlah itu perusahaan kepada anak kedua. Ini gambarannya logika kan antara Adam dan Yesus, Pak. Itu, Pak. Pada intinya udah kena, Bapak barusan mengatakan, pada intinya udah kena, Bapak mengatakan dia bukan Tuhan. Mbak, biar dulu Bang Zuma selesaikan dulu. Silakan. Jangan dulu masuk, biar dulu beliau. Nah, waktunya terbatas, Bang Zuma terbatas. Silakan Gurunda. Ya, baik. Ya, mohon maaf ya semuanya. Jadi gini, Saudara Suki,
Anda membuat benar yang dikatakan oleh adik Esli tadi itu. Anda membuat sesuatu yang justru akan menyusahkan Anda. Ketika Anda bernarasi dengan muatan Adam kedua, Adam tidak pernah dibunuh oleh iblis, Pak. Adam juga tidak pernah mati secara mengenaskan, terkutuk, dan Adam itu tidak pernah ditampar, Adam tidak pernah diludahi, Adam tidak pernah ditombak, bahkan Adam itu sama sekali tidak pernah dikutuk. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus babak belur dia, Pak. Apa yang ingin didamaikan kemudian? Tidak. Ingat, Adam alaihissalam makan buah pengetahuan. Apa yang terjadi kemudian? Nikmati aja sekarang. Anda tinggal sebut. Di dunia serba digital, serba canggih sekarang nih, orang mau makan apapun tinggal di HP, Pak. Saya mau makan pisang. Tunggu beberapa menit, muncul pisangnya. Saya mau makan duren. Muncul beberapa menit, datang durennya. Bahkan Anda mau makan jambu monyet, baru ketik jambu monyetnya sudah ada di depan kaca Anda sendiri. Maaf nih, bercanda. Jadi Pak, Adam itu efek daripada apa yang terjadi sebagai tragedi di Gan Eden itu sangat luar biasa. Bandingkan dengan tragedi penyaliban. Apa yang Anda dapatkan dari tragedi penyaliban? Apa? Apa yang bisa merubah kehidupan dunia ini dengan tragedi penyaliban itu? Apa? Orang menemukan komputer karena salib. Oh, nonsen. Orang kemudian menemukan mobil karena salib. Oh, tidak bisa. Orang menemukan laptop karena darah Yesus. Tak ada. Tak ada, Pak. Nggak ada. Itu nonsen. Bullshit semua itu. Mustahile. Itu tak ada itu. Nah, sekarang polanya adalah ada makan buah ilmu pengetahuan. Keturunannya semua cerdas. Kecuali yang memang ada sebagian yang bahlul. Ya. Kemudian, Yesus mati di atas tiang salib untuk merubah Yahudi saja menjadi penyembahnya tak bisa. Jadi ada Esli ini menjelaskan bahwa Anda membawa narasi filsafat, itu betul. Filsafat Anda borong, Anda buat sendiri konsep itu, Anda buat karikatur filsafat itu sendiri, lalu menjadikan Yesus sebagai tameng di situ untuk membenarkan filsafat saudara. Tapi sama sekali tidak alkitabiah. Maksud saya tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Israel. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengatakan begini. Bapak, kalau kemudian Adam ini tidak makan buah ilmu pengetahuan, coba Anda gambarkan kepada saya nih. Tadi kan saya sudah menggambarkan, Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, turunlah ke bumi dia menjadi pemimpin. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi, Pak. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan. Tetapi coba Anda bernalar, tunjukkan keadaan Adam semisal kita bisa kemudian menggunakan insting nih. Kira-kira Adam turun ke bumi tanpa makan buah pengetahuan itu kayak mana pola hidupnya? Silakan. Ya, memang di Taman Eden itu taman perjuangan ya buat Adam dan Hawa. Ya, perintah Bapak itu di surga mengatakan jangan makan buah ini, pengetahuan baik dan jahat, tapi makanlah buah kehidupan dari pohon kehidupan. Itu melambangkan Tuhan dan perintahnya. Kalau pohon pengetahuan dari baik dan jahat itu melambangkan ada pengaruh iblis di Taman Eden di sana. Jadi Adam dan Hawa ini bergaul di sana, ada iblis. Nah, disitulah ditanamkan perintah. Kamu harus taat kepada saya. Jangan kepada Tuhan maksudnya. Jangan taat kepada dia, iblis. Kalau kamu mau hidup, kamu taat kepada Tuhan. Kalau kamu mau mati, kamu taatlah ke sana. Nah, itulah penjelasannya tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, kalau dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tetap makan buah pohon pengetahuan baik dan yang hidup. Ini dia memiliki pengetahuan baik dan jahat menurut perspektif Tuhan. Bukan menurut perspektif iblis. Itu pengertiannya. Jadi kalau dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dipengaruhi iblis, dia tetap punya baik dan jahat, tetapi perspektifnya Tuhan. Ada dalil, Pak? Sekarang juga begitu. Ada dalil? Dalilnya tidak ada, tetapi
Itu pemahamannya, itu Bang Zuma. Sebab apa? Buah pohon kehidupan itu juga simbol. Kalau dikatakan saya bilang itu kehadiran Tuhan di sana, perintah Tuhan, mana dalilnya? Nggak ada. Tetapi itu pemahamannya. Maka Bukan. begini. Jadi, silakan. ya, lanjutnya setelah dia ternyata jatuh dalam dosa, kan dia berjanji. Iya. Berjanji akan lahir seorang dari yang telah berdosa ini, Hawa, akan mengalahkan iblis. Dia tahu ke depannya ini manusia yang kedua ini pasti taat kepada saya. Maksudnya taat kepada Tuhan, menurut Tuhan begitu. Dia pasti taat. Dia tahu. Dalilnya Pak, tolong silakan Anda dipenuhi oleh lanjutkan bernarasi. manusia. Silakan lanjut bernarasi. Tolong disisipkan dalilnya bahwa keturunan Adam akan mengalahkan iblis. Silakan. Di mana dalilnya, Pak? Tadi tak ada dalilnya, Anda mengatakan tak ada dalil. Oke, silakan. Ya, jadi kalau di Ibrani 2 ayat 14 ya, itu mengatakan bahwa Yesus ini telah memusnahkan iblis. Jadi keturunan dari Hawa itu, yaitu si Yesus ini telah mengalahkannya. Jadi sesuai janji Bapa kepada Hawa terlaksana di dalam diri Yesus. Nah, tentang hukum Taurat itu hanya karpet merah perjalanan kehadiran anak manusia yang disebut Yesus ini. Tentu perjalanannya ini dia memanggil satu manusia, Abraham, sehingga keturunannya diberi hukum. Jadi Tuhan itu memilih satu bangsa yang teokrasi langsung dipimpin oleh Tuhan, sehingga musuhnya itu orang-orang yang tidak dipilih. Nah, sampai kedatangan yang dijanjikan itu, berkat Abraham adalah berkat seluruh dunia. Maka Yesus dikatakan sebagai domba Allah. Nah, Taurat ini, jika orang Yahudi mau datang ke bait Allah, mau menyembah Tuhan, dia harus membawa korban darah dari hewan, karena mereka berdosa. Tetapi Yesus masuk ke rumah sorga, dia membawa darahnya sendiri, supaya terhubunglah sorga dengan dunia melalui dirinya. Sedangkan itu ajarannya Paulus di Ibrani, Yesus membawa darahnya sendiri. Iya, sebetulnya. Iya, dia membawa darahnya sendiri, Yesus. Itu ajaran membawa Paulus. darah sendiri artinya dia menebus seluruh dunia sorga. Jadi kalau di Taurat itu satu-satu orang membawa korban hewan yang tidak bercacat celah, tetapi dia membawa korban dirinya sendiri, darah dirinya sendiri yang tidak bercacat celah itu. Nah, itu dia untuk menghubungkan antara Tuhan dan manusia. Karena di dalam diri Yesus ini rancangan mula-mula tuh menjadikan manusia itu ada di dalam dirinya, bukan di dalam diri Adam. Itulah posisi menebusannya, sehingga manusia. Iya, gini Pak, maksudnya kita harus membedakan ketika kita ngajar sekolah minggu dengan ketika orang yang beda akidah, beda agama. Jadi gini, Bapak mencoba menarasikan Ibrani 2 melalui anaknya lah kemudian mengalahkan iblis. Itu dalilnya di mana, Pak? Bisa enggak ditunjukkan kepada saya? Karena yang saya tahu, justru iblislah yang berhasil membunuh oknum yang ada di atas tiang salib itu. Bukan sebaliknya. Iblis tidak pernah dimatikan. Buktinya Kristen hari ini masih Kristen. Kristen hari ini masih Kristen. Kok bisa kayak gini ya? Kristen hari ini masih Kristen. Masih banyak melakukan, banyak maksud saya melakukan gitu. Maksud saya Kristen hari ini masih menyembah Yudas, Pak. Sekarang kalau Anda mengatakan, sabar. Kalau Anda mengatakan kemudian Yesus mati menaklukkan setan, buktinya setelah Yesus kemudian datang, setelah Pak, bisa Anda baca di Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Paulus masih didukung sama setan di dalam penginjilan dia. Lah, andai saja Adam tidak Adam tidak makan buah pengetahuan,
apakah hari ini Pak Bom menutup sakarnya dengan kain? Itu pertanyaan saya. Sedangkan Adam saja telanjang dengan bininya, dia tidak sadar, Pak. Nah, Anda mengatakan bahwasanya tidak ada dalilnya, tetapi itulah kehendak Allah, kehendak Tuhan, kata Anda. Bapak, andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, ketika saya nanya ke Pak Suki, abangku Suki, apa yang terjadi kepada Adam sekiranya Adam itu turun ke bumi tanpa makan buah baik dan buruk? Bapak tidak akan menjawab kayak tadi. Bapak akan mengatakan begini. Bapak bisa bernarasi menyusun kata akal-akalan itu karena Adam. Berterima kasihlah kepada Adam. Anda bisa mengibulin orang 1,3 orang di sini dengan bernarasi tak ada dalilnya, tetapi Tuhan akan memberikan itu akal-akalan. Maka berterima kasihlah kepada Adam. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, begitu saya bersuara, Anda pun akan bersuara. Tapi suara apa yang tadi itu? Itu yang terjadi, Pak. Jadi berterima kasihlah kepada Adam, sehingga apa yang Anda narasikan tadi itu berkat upaya Adam makan buah ilmu pengetahuan. Jangan lagi difitnah. Adam difitnah, Tuhan difitnah, Yesus difitnah, semua difitnah dalam agama Anda. Inilah kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin wa kana al-kafiru ala rabbihi sahira. Dan ada setan kafir, orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan. Ingat pertanyaan saya, Bang. Apa yang terjadi terhadap Adam sekiranya Adam kemudian tidak makan buah ilmu pengetahuan? Tolong, Adam turun katanya di Irak sana. Apa yang Adam kemudian lakukan? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kira-kira Adam apa karyanya kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Ya, jadi tentang makan buah pengetahuan baik dan buruk sehingga Adam menjadi berpakaian. Itu jadi begini, Bang. Seandainya dia tidak makan juga ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan ya, 2 anak kecil, laki perempuan, umur 2, 3, 4, 5 tahun, dia boleh mandi bareng-bareng, Bang. Dia belum mengerti. Sampai level tertentu dia memahami bahwa dia ternyata ada sesuatu yang harus ditutupi dan malu. Demikian juga Adam dan Hawa, jika mencapai level tertentu dia akan mengerti. Lalu dia akan berbenah sendiri. Itu begitu, Bang. Ya sama, faktanya bisa terjadi begini. Ada dalilnya ya? enggak? Ya sekarang kalau Abang bilang ada dalil. Itulah makanya saya katakan Bang. Anda bisa bernarasi kayak begitu karena ada makan buah ilmu pengetahuan. Kalau tidak, itu tadi itu yang Anda bisa bernarasi kayak begitu. Nah sekarang karena begini, ada makan Bang buah Duma, pengetahuan. seandainya Adam dan Hawa ini mencapai gambar rupa Allah, dia tetap makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Apakah Tuhan membiarkan pengetahuan dia tetap tertelanjang? Itu tidak mungkin. Itu logika yang bisa kita terima. Pasti dia akan bertumbuh mengerti, lalu dia bisa berpakaian, memakai cawat atau celana. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Masa hal ini harus diceritakan oleh Tuhan yang detail-detail yang kita sebenarnya harus bisa mengerti gitu, Bang. Kita lari ke dalil, Bang. Kita ini katanya orang beragama itu harus bersandar kepada dalil. Meskipun dalil itu menurut sebagian orang adalah tidak benar. Kejadian 2 nomor 25, mereka keduanya telanjang, Adam dan istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena mereka tidak mengetahui baik dan buruk. Coba. Mereka tidak tahu baik dan buruk. Tidak merasa malu itu karena mereka sudah bersuami istri. Layaknya kita semua manusia kalau sudah bersuami istri dia tidak merasa malu. Itu pengertiannya itu. Lalu pohon pengetahuan baik dan buruk itu apa maksudnya, Bang? Pengetahuan baik dan buruk ini tentang pengetahuan atau pengajaran atau sifat karakter dari iblis yang membangkang. Jangan seperti itu, begitu. Iya. Aduh, abangku ini. Iya kan?
Sebab gini bang, Lucu nih orang satu sebab emang ya. gini bang, coba Aduh. abang, saya nggak baca Alkitab, nggak ada bawa Alkitab, jadi dibaca deh itu di Roma 8, 28, 29. ini Nah, dia. itulah proses manusia disempurnakan atau Oke. diselamatkan di situ bang. Oke, pertanyaan saya, andai saja Adam tidak makan baik dan buruk, apakah Paulus bisa menulis kitab Roma? Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tetap makan pohon pengetahuan, makan buah pohon kehidupan, maka tidak ada Alkitab, bang. Oh, nggak bisa, Tidak ada nggak bisa. Justru Tuhan mengatakan dia sudah makan buah ilmu pengetahuan. Jangan sampai dia juga makan ilmu kehidupan, pohon kehidupan. Kan itu kata Tuhan. Maka kemudian Tuhan mengusir. Kan mengusir tuh. Ya, Jadi jangankan kemudian mimpi untuk makan pohon pengetahuan, untuk makan pohon kehidupan, untuk makan pohon pengetahuan saja, Tuhan tidak inginkan awalnya. Karena itu adalah skenario-nya dia. Apalagi pohon kehidupan. ya itu begini, bang. Jadi kalau setelah mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, artinya kan sudah melanggar, dia pasti mati, ya, dalam dosa. Ditahanlah pohon kehidupan itu, maksudnya jangan sampai di dalam keberdosaannya itu dia hidup kekal, bang. Karena pohon kehidupan itu tentang kehidupan kekal. Jadi dia harus mati, harus Coba kita dihalau, baca. gitu. Kita baca Kejadian 3 aja. Iya. Ya. Kejadian 3 ini Tuhan mengatakan apa di sana? Jangan sampai Adam ini makan buah kehidupan. Tuhan berfirman kemudian, sesungguhnya Adam itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Menurut saudara, apakah Tuhan menciptakan Adam ini di Gan Eden untuk hidup selama-lamanya atau tidak? Iya, untuk hidup selama-lamanya, bang. Nah, Lah, ini apa? Ini apa dalilnya? ya, ini dalil lanjutan setelah dia makan buah, bang. Jadi sudah jatuh dalam dosa. Oke, Jadi dia sudah kalau begitu, dalam tolong hukuman tunjukkan. kematian. Kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam dicipta untuk di Gan Eden selama-lamanya. Taman Eden itu pengertiannya bumi ini, bang. Eden itu bumi ini, taman Salah. itu bumi ini, bang. Walaupun ada Kan. posisi, ada Orang koordinatnya, bebas. titiknya itu yang di 4 sungai itu, bang, di timur tengah ya. Bukan, Bang. Gimana tuh? Gan Eden itu bukan di bumi. Di mana? Ya di Eden. Ya di mana tuh Eden? Kalau di Alkitab jelas Eden itu ada dikelilingi oleh 4 sungai itu kan di timur tengah. Jadi bumi inilah taman itu, bang. Jangan karena sama namanya, Anda katakan Eden itu di situ. Mari kita buktikan kalau Adam Iya, itu ya. di Eden. Boleh ya? Nah, sekarang kan Iya, tadi boleh. data-datanya. Jadi kesalahan-kesalahan berikutnya ini akan kita urai, bahwasanya kesalahan pemahaman Kristen yang mengatakan bahwasanya Adam itu di bumi. Kita lihat Kejadian 3 nomor 23. Di Kejadian 3 nomor 23, di situ jelas dikatakan bahwasanya Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana tanah itu diambil. Adam dicipta dari sebuah tanah yang diambil di bumi. Adam diusir dari Taman Eden menuju kepada tempat di mana dia diambil. Berarti Adam dari bumi, dari taman yang ada di Eden, diusir kemudian dia menuju kepada bumi. Jadi Bisa? menurut Bang Zuma, Eden itu bukan di bumi ini. Bukan. Lalu, Ya. apakah Adam dan Hawa itu bertubuh fisik atau bertubuh Fisik. roh aja? Bertubuh Fisik. fisik.
Fisik. Di sana Edennya fisik. Fisik. Nah, fisiknya itu sama nggak seperti bumi ini? Yes, sama. Ada Nah, bedanya. sekarang yang menempati siapa di sana, Bang? Kita nggak tahu siapa yang menempati di sana. Nggak tahu. Ya, ya. Kita nggak ada pengetahuan tentang itu. Tapi yang jelas, Al-Quranul Karim jelas mengatakan Adam dicipta di jannah. Kemudian diturunkan ke bumi. Begitu juga di Bibelnya orang Yahudi. Kita lihat ya, saya runutkan ya. Kejadian 2 nomor 4, di situ menceritakan kemudian dengan sangat teratur tentang penyelesaian penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Kejadian 2 nomor 4, bumi, langit beserta isinya sudah selesai diciptakan. Kejadian 2 nomor 4, nomor 5, di situ belum ada Adam di bumi. Coba Anda lihat, teman-teman yang di bawah. Kejadian 2 nomor 4, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Apakah Adam sudah ada di situ? Belum ada di bumi. Kejadian 2 nomor 5, belum ada penciptaan di atas muka bumi. Belum ada Adam. Kejadian 2 nomor 6, kabut kemudian naik dari bumi ke langit. Barulah kemudian setelah kabut itu terangkat ke langit, Kejadian 2 nomor 7, Adam diciptakan. Jadi debu tanah terangkat ke langit. Tuhan memanfaatkan debu tanah tersebut, diciptalah Adam pada saat itu. Selesai, tutup kasus. Nah, kemudian berlanjut. Kejadian 2 nomor 8 itu proses penciptaan taman di Eden, tempat Adam dibentuk. Kejadian 2 nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon di Gan Eden, di mana tumbuhan ini berasal dari bumi. Kejadian 2 nomor 19, Tuhan menciptakan segala hewan dari tanah, lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Jadi Tuhan menciptakan hewan, membawa kemudian hewan itu menuju kepada Adam. Berarti dari bumi, Tuhan mengambil semua bahan-bahannya tentang penciptaan hewan, lantas diperlihatkan kepada Adam alaihissalam. Nah, inilah bukti bahwasanya Adam itu diciptakan bukan di bumi, tapi diciptakannya jelas di surga atau di Firdaus atau di Taman Firdaus. Jadi kalau mengatakan, wah itu ada kan dikatakan sana Sungai Efrat, Pison dan seterusnya, ya sama. Saya lahir di sebuah desa bernama Desa Monte Carlo. Di Eropa sana ada sebuah kota namanya Monte Carlo. Oh, begitu orang cari dengan cara Anda mencari surga, ternyata Bang Suma itu lahirnya di Eropa sana. Cie. Pantas saya aja ke bule-bulean. Bule Afrika. Lucu ini. Jadi bukan karena penamaannya sama, lantas kita menuduh bahwa surga itu ada di Gan Eden, itu ada di bumi. Nah, menurut pandangan Alkitab, anggaplah seperti Bang Zuma jelaskan bahwa dibentuknya dia di sorga sana ya, lalu diturunkan ke bumi. Tetapi menurut Alkitab sejak di bumi dia belum berdosa, ya, dia belum jatuh dalam dosa. Nah, di dalam Taman Eden di bumi ini, Taman Eden bumi ini, mereka diberikan dua pilihan tentang dua pohon itu. Nah, kalau makan dia mati, kan gitu. Kalau tidak makan dia hidup. Nah, sekarang dia telah makan, maka semua mati. Maka keberadaan kita semua juga mengalami kematian. Nah, ini artinya tujuan Tuhan yang ingin memberikan manusia itu surga tidak tercapai di bumi ini. Ini menurut Alkitab. Maka nanti di langit baru, bumi baru, di sanalah manusia hidup selama-lamanya karena sudah dibentuk, sudah diperbaiki, sudah pada bertobat. Karena sudah ada satu pokok keselamatan atau satu orang yang telah mencapai gambar rupa Tuhan sesuai rancangan mula-mula itu, maka semua orang harus berbondong-bondong untuk menjalani kehidupan seperti dia yang taat melakukan kehendak Bapaknya. Berarti nanti ini Pak, kalau itu konsepnya, berarti nanti
akan muncul lagi Yesus ketiga, Adam ketiga. Karena masih ada keturunan Adam yang tidak percaya terhadap Yesus. Tidak percaya kepada penyembahan kepada manusia sebagai darah tebusan. Iya kan? Artinya Yesus akan muncul lagi nanti Adam ketiga untuk menyelamatkan lagi, menapis orang-orang yang percaya lagi. Supaya masuk lagi ke dalam kehidupan yang kekal. Padahal sebenarnya prinsipnya itu tidak kayak begitu, Pak. Saya katakan tadi skenario. Allah yang lebih tahu. Jangan kita sepadankan pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan. Tuhan mengetahui skenario yang Ia buat. Tuhan menciptakan surga dan neraka. Lalu menciptakan makhluk manusia. Kalau kemudian manusia hidup kekal di bumi ini tanpa ada kematian, lalu yang ke surga dan ke neraka siapa? Nah ini Bang Juma, jadi perspektif Alkitab adalah bumi ini sorganya untuk manusia, ya alam fisik. Nah karena anak manusia ini telah memberontak kepada yang pemiliknya, kepada yang menciptakannya, maka dikutuk atau dihukum mati. Lalu bumi juga tidak dirawat lagi, maka nanti akan diberikan rumah baru, yaitu di surga, di langit baru, bumi baru. Nah di sana baru dipelihara oleh Tuhan sendiri, buminya subur, segala sesuatu yang ada di dalamnya subur. Jadi gitu. Jadi begini, kita semua ini akan digiring tuh. Umat Islam, miliaran umat Islam akan masuk ke neraka tuh. Dikarenakan tidak percaya Tuhan datang mati untuk nebus dosa manusia menjadi Adam kedua tuh. Ya kan gitu? Enggak Bang, enggak. Perspektif saya bukan begitu Bang. Jadi keselamatan itu bukan karena percaya Yesus itu masuk surga atau tidak Bang, bukan. Lalu? Tetapi masuk kehidupan kekal itu kan Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, inilah hidup yang berkualitas itu, yaitu mereka yang percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di sini harus jelas ada kata mengenal Bang Zuma. Lalu mengenal Yesus yang keutus. Nah, untuk mengerti kata mengenal bukan hanya mengetahui tentang pengetahuan Tuhan itu satu atau Yesus itu utusan, itu dibaca di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Nah, itu baru jelas. Nah, Yohanes 4, 7, 8. Setengah menit. Jadi Pak Suki ini tidak mempercayai Yesus Tuhan, tetapi masih mempercayai tentang penyaliban, Gurunda. Iya. Oke. Jadi sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, kira-kira Abang Suki ini bisa nggak menjelaskan seperti itu tadi? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Bisa nggak kira-kira Anda menjelaskan? Ya kagak lah, au jadinya. Au kan Pak, Bang? Au kan? Jadi tidak ada itu penyaliban, tak ada itu Adam kedua, nggak ada. Karena tak ada fungsinya. Menebus dosa. Buktinya manusia setelah penyaliban masih berdosa semua. Gini Bang Zuma. Jadi apa ya tadi saya bilang? Jadi error di kepala. Nah itu dia makanya. Untung ada makan buah pengetahuan. Jadi tadi saya bilang begini. Ke sorga itu bukan soal kita percaya Yesus disalib atau tidak disalib. Itu tidak terlalu penting. Tetapi dia mengatakan semua firman yang kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan dunia membenci. Dan mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kenapa Yesus bukan dari dunia ini dan mereka tidak dari dunia ini? Karena menerima firman itu. Dan firman itu apa? Nah, gitu. Yang hidup kekal itu. Yaitu mereka yang dimaksud oleh Yesus di sini siapa Bang? Itu kan manusia, murid-murid Yesus waktu di gitu Yahudi. Mereka adalah Bani Israel. Ini pertanyaan sederhana abangku. Ini pertanyaan sederhana nih. Tolong dijawab dengan tegas. Kira-kira nih, Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Abang saya ini kira-kira sikat gigi nggak sepanjang hidup? Tentu sikat gigi, Bang. Apa dasar pijakannya Anda bisa tahu odol ini siapa yang buat, pasta gigi ini siapa yang buat, sikatnya pun siapa yang bikin? Gini Bang,
Kalau manusia yang berdosa saja Pulangnya ke dosa. dapat menciptakan seperti ini, Bang. Teknologi sebdahsyat ini, semua kebutuhan Oh, diciptakan. itu Anda Apalagi akal-akalan yang karena dalam Adam makan buah pengetahuan. itu logis, Bang, logis. Nggak bisa. Itu logis karena Anda tahu baik buruk. Ya kan? Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana Anda bisa mengatakan saya akan sikat gigi, sementara Adam sendiri tahu baik dan buruk? Tidak bisa. Kira-kira nih, hasil apa yang dihasilkan kemudian oleh manusia dalam hal ini pemikirannya, akalnya, sehingga ada keinginan membuat sikat gigi, pasta gigi? Karena dia tahu baik dan buruk, atau karena ang-eng-ong? Silakan, Bang. Karena saya belum pernah melihat ada kambing sikat gigi. Kira-kira ini pertanyaan sederhana. Iya. Jawab itu. Jawab. Andai ada Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, kira-kira apakah dalam kehidupan Bang Sugi yang usianya sekarang mungkin 40 tahun, 50 tahun, pernah sikat gigi? Kalau Anda mengatakan pernah, yang membuat sikatnya siapa? Yang membuat odolnya siapa? Jadi kan saya katakan, Bang, kalau manusia yang pengetahuan atau pikirannya sudah rusak aja dapat menciptakan Pasti nggak nyambung jawabannya. Nah, itu akan itu daya pikir, itu daya pikir yang dihasilkan dari kerja daripada Adam alaihissalam. Itu loh, Bang. Seperti ini, Bang. Yesus kan tidak jatuh dalam dosa, dia taat, maka diberi kuasa, diberi karunia, dia bisa membangkitkan orang. Aduh, kemana-mana lagi. Apalagi Bukan berbicara ke sana. Ini berbicara mengenai pengetahuan baik, pengetahuan buruk. Orang yang tidak sikat gigi itu buruk. Orang yang sikat gigi itu baik. Jadi bom-bom selama ini buruk. Nggak pernah sikat gigi dia. Nah, sekarang saya tanya ke Bang Suki. Bang Suki ini yang saya tanya. Kalau Bang Suki ini memahami, mengatakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa karena makan buah baik dan buruk. Pertanyaan saya, kalau Adam tidak mengajarkan tentang sikat gigi itulah baik, dan tidak sikat gigi itu buruk, bagaimana mungkin saudara Suki mau sikat gigi? iya, Bang. Jadi pengetahuan baik dan buruk. Wah, ini orang nggak nyambung-nyambung. Pusing banget. Ya udah, gantian, mungkin ada yang lain. Karena Bang Andi bilang udah mulai nggak nyambung, ya susah. Enggak, Bang. Orang sikat gigi itu karena tahu baik dan buruk. Iya, benar, Bang. Itu posisi sekarang, Bang. Karena memang keadaan sekarang kita bisa nilai. Tetapi kalau keadaan dia tidak jatuh dalam dosa, lebih dahsyat dari ini, Bang. Nah, sekarang mohon maaf nih. Sekarang monyet, apakah bagi mereka sikat gigi itu adalah sesuatu yang baik, dan bagi mereka sesuatu tidak sikat gigi ini adalah sesuatu yang buruk? Enggak kan? Enggak karena kan? dia sudah diberikan fisik yang memang lebih baik dibanding manusia. Bagaimana dengan fisik kita manusia? Apakah juga diberi fisik seperti kera yang lebih baik dari kera sampai gigi kita bersih sendiri? Enggak, Bang. Beda. Karena kita memang makanya kera itu, Bang, makanya kera itu makannya kelapa. Karena kenapa? Begitu mereka mengupas kelapa dengan gigi, tai giginya bersih sendiri. Bisa itu terjadi terhadap Abang Suki. Kalau mulai besok jangan sikat gigi tapi kupas kelapa dengan gigi. Itu bisa terjadi. Selamat sore semuanya. Aduh. Selamat sore. Gitu Bang Suki. Jadi berhentilah memfitnah Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan dia mewariskan dosa. Tetapi Nabi Adam alaihissalam begitu mulia, mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya. Saya kira gitu. Iya. Terakhir dari saya nih Bang Juma. Iya. Boleh ikut nimbrung. terakhir dari saya. Boleh ikut nimbrung. Udah sore juga tadi untuk melanjut Orang ngomong. Suaranya minus, Pak. Oh iya. Iya, silakan Bang. Ya. Terakhir dari saya sebelum saya turun karena udah sore mau pulang kantor juga. Nah, itu pulang kantor.
Orang kantoran berarti tahu baik dan buruk. Masya Allah. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, saya rasa Bang Suki hari ini di Kubangan Sapi lah main-main. Oh gitu ya. Iya dong. Gimana ceritanya? Enggak bang. Pasti Nggak ada kita kantor. itu. Siapa yang membuat kantor? Siapa yang bikin komputer? Siapa yang bikin kendaraan? Sementara manusia keturunan Adam nggak tahu baik dan buruk. Berterima kasihlah abangku bisa ke kantor. Saya boleh Iya, nanya iya. nggak? Itu Saya boleh nanya nggak? terima kasih kepada Adam ya, karena dia telah gitu. jatuh dalam dosa sehingga kita Bukan tahu dosa pengetahuan baik dan itu. jahat. Itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Ya, ya, anggap dia Itu telah fitnah. makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita tahu Sehingga- ini, sehingga kita bisa gosok gigi dong. Ah, Bisa masya gosok gigi, Allah. bisa pulang kantor. Nah, tetapi Bang Zuma, jika Adam tidak makan, kalau Adam makan pohon kehidupan, itu melebihi daripada saya tadi sokat gigi, daripada saya Waduh. pulang kantor. Itu pasti Parah. melebihi. Parah itu. Betul dong. Berarti Bapak Yang melanggar menginginkan, aja. Bang Sugi menginginkan Seperti berarti ini. Adamnya itu melakukan sesuatu dosa yang lebih besar lagi kalau begitu. Sementara Tuhan mengatakan jangan sampai dia memakan buah ilmu buah kehidupan sehingga dia hidup sama seperti kita. Kan gitu. Tuhan yang menginginkan itu. Gak boleh. Betul. Jadi Iya sama dong. seperti ini Bang. Ada seorang anak bapaknya punya anak, ya, dia sukses sekali Bang. Tetapi dia kesuksesannya karena dia melawan bapaknya. Bagaimana tuh anak kalau taat kepada bapaknya Bang, soleh kepada bapaknya, hormat. Suksesnya itu Pasti hanya lebih dari sementara. itu. Tidak Gitu, Bang, Bang. salah. Kesuksesannya itu hanya sukses sementara. Kalau dia durhaka kepada orang tua, kesuksesannya itu kesuksesan semu. Tanya orangnya, pasti dia menderita mencari kemudian kemuliaan dari orang tuanya. Itu pasti itu Bang. Ada itu Ya, kesuksesan itu dalam karena kedurhakaan. Batinnya benar Bang, tapi dalam materinya benar kan, Oh. dia bisa sukses. Oh, tapi Tetapi kan itu kalau bukan- dia menghormati orang tuanya kan gitu ya. Nah Bukan gini Bang, tuh. tadi Oke. saya mau menjelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3 itu dari satu ayat yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Oke, silakan. Bunyinya begini yang saya dengar ya. Iya. Baiklah kita saling mengasihi, sebab Iya. kasih itu berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi Oke. kalau orang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengasihi. Nah, pengertian mengenal itu menunjukkan bahwa dia mengenal dia yang satu-satunya karena dia mau mengasihi. Jadi orang yang mengasihi dalam praktek hidupnya, dia menyatakan dia mengenal Tuhan yang satu yang mengajarkan kasih. Begitu juga Yesus yang diutus mengenal Yesus karena dia mengajarkan kasih. Jadi kalau Oke. orang yang saling mengasihi, Oke. dia akan memperoleh hidup kekal. Siapa Oke. saja Bang orangnya? Oke, baik. Pertanyaan Ya, saya dari demikian, Bang. narasi saudara terakhir. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah Yesus akan diutus untuk mengajarkan kasih? Tidak Bang. Ya, tidak. Berarti dengan demikian Anda tidak akan tahu ajaran kasih. Berterima Oh, dari kasihlah ini, kepada Adam yang telah makan buah ilmu pengetahuan sehingga ada ajaran kasih. Sekarang kalau tidak ada Adam makan buah pengetahuan, pernah tidak Anda kemudian melihat kera bikin rumah? Jadi bicara tentang kasih itu kasih, yang kan? diajarkan oleh Yesus itu karena Yesus adalah gambar rupa Allah. Oke, Nah, baik. kalau Adam tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi makan pohon oke. kehidupan, dia pun menurut gambar Oke. dan rupa Allah di dalam Oke. diri Adam itu kasih Oke. itu sudah mengalir Iya. kepada Kira-kira anak nih, cucunya. Gitu Bang. Kira-kira nih, Adam tidak makan Iya. buah pengetahuan baik dan buruk, keturunannya nggak tahu. Datang Yesus kemudian. Orang-orang yang hidup sesama Yesus, kira-kira ketika Yesus mengajarkan ajaran kasih, apa tanggapan orang-orang yang ada di sekelilingnya? Menurut saya kalau Adam tidak jatuh dalam dosa atau tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat, Yesus tidak datang Bang. Ya Jadi kalau tidak Yesus hadir. tidak datang berarti tak ada ajaran kasih. Justru karena ada makan buah pengetahuan, Yesus datang. Bayangkan ini Pak, yang abang bawa 1 Yohanes 4 nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, kira-kira Ya. penulis Yohanes bisa nggak menulis saudara-saudaraku yang kekasih? Kalau dia tidak tahu baik dan buruk, kira-kira bisa nulis nggak seperti itu?
Paling dia Dia akan tidak akan menulis ini, Bang. nggak ada itu Bang nulis-nulis kayak gini kalau tidak tahu baik dan buruk. Benar nggak? Iya, yang mengajarkan Nah, itu iya. Adamnya, Bang. Adam yang mengajarkan. Sekarang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kira-kira kalau dia tidak tahu baik dan buruk, bisa ada ajakan kayak begini? Ya, untuk konteks sekarang memang ya nggak mungkin, tetapi Nggak mungkin. kita juga bisa mengerti, Bang. Jika Adam tetap makan pohon tetap makan buah kehidupan, itu ada kasih itu, Bang, karena dia gambar rupa Allah, gitu, Bang. Kan Yesus Allah. gambar rupa Allah juga. Justru karena dia harus serupa dan segambar dengan Tuhan, maka manusia Adam itu harus tahu baik dan buruk. Jadi itu bukan dosa yang harus ditebus di atas tiang salib. Oh, gitu. Akal-akalan abang. Iya dong, Bang. gitu Bang Suki. Coba direnungkan Ya, ya, deh ya. hasil diskusi kita ini sepanjang jalan pulang dari kantor. Coba Boleh, Bapak, boleh. Nanti saya direnungkan di jalan. nanti saya kasih jawaban lagi. Oke, Oke, gitu baik. Bang Zuma ya. Terima Oke, kasih nih siap. buat bincang-bincangan Ya, pada tapi Abu jangan Yasro setelah ini Bapak praktekkan Selebes. ketemu teman kantor Enle. pas mau pulang. Pak Suki mau Bunda pulang. Rama. Jangan dipraktekkan begitu. Renungkan Oh, aja. enggak, renungkan Bang. aja. Jangan. Itu kan tadi Bang Zuma yang begitu. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa begitu, Bang. Oke, Ya oke. Bang Zuma bagus. Bisa Iya, iya. bikin itu apa namanya komika ya. Oke, siap. Stand komedi. Oke, terima kasih Bang ya. Saya Oke, izin turun nih. sama-sama Bang Sugi. Bang Abu ya, Hati-hati di jalan. Mbak Isle, ya Handi Selebes, Kang Dito, Bunda Rama, Santo, Oke, sama siapa nih? Yuk, ya, mau iya Pak? udahan ya? Iya, solo besok. Jadi kalau Memang tidak ada kopi. Adam diciptakan ya, itu jadinya ya. Kalau Adam nggak diciptakan di muka bumi ini, monyet sama babi ngobrol bikin rumah ya. Kalau Adam tidak diusir Bisa ke aja. muka bumi ya. Iya, dia bisa main bareng. Bisa main bareng Jadi dia, kalau- Bang. iya, intinya adalah kalau Nabi Adam tidak diturunkan di bumi menjadi khalifah, mengajarkan ajaran kasih baik dan buruk. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ya beranak cucu. Yang ada adalah monyet, babi, coro, bikin rumah, bikin istana. Oke, Bang. Ya, oke. Kita lanjut nanti lain kali. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, Yang lain-lain. bersyukurlah Adam di muka bumi menjadi khalifah. Kita ada di sini bisa sikat gigi kata Bang Juma. Tapi Bombo mengingkari itu karena giginya nggak disikat sudah sebulan gitu. Masya Allah, sebelum ke Pak Mencret ya, tafadhol Desley, 1 menit lah, 1 menit silahkan deh, biar gak goyang ini roomnya. Oke, siap. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku para gurunda, Masya Allah, tabarakallah, ada Bang Zuma, ini idola saya banget setelah sebelumnya menjadi orang yang sempat saya kontrak, tapi sekarang jadi kesayangan saya untuk di dunia depan. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, ada info, ini roomnya sedikit goyang dan ada problem banget, jadi tolong teman-teman, yuk dikencengin lagi. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Demikianlah tadi diskusi dengan Bang Juma. OTN ini sudah mulai tersadarkan di akhir sesi bahwa kalau seandainya Adam atau Nabi Adam alaihissalam tidak diturunkan di bumi menjadi khalifah beranak cucu, ya kita nggak ada sekarang. Yang ada adalah Adam stay di surga dan yang ada di bumi adalah ya binatang, gitu ya. Binatang yang berkembang biak yang menjadi penghuni bumi. Babi ngobrol sama monyet. Kata babi, "Nyet, lu mau kemana?" Nggak tahu bahasa dia lah ya. Kata monyet, "Siapa lu?" "Gua monyet, lu babi, negur gua," gitu loh. Sesama binatang nggak boleh kayak gitu. Datang lagi coro, datang lagi tikus. Nah, di akhir sesi dia mulai pinter bahwa itulah arti dibalik ini semua, bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Tahu. Akhirnya menurunkan Adam ke muka bumi sebagai khalifah agar diberi pengetahuan sampai saat ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.